Somad itu tidak Pancasilais. Tangkap dan adili Ustadz Abdul Somad. Iya. Kenapa Somad berkuar-kuar banget? Karena dia. Shalom, saudara pulang Tuhan, puji nama Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Juniwan di Juniwan 01 Channel. Saudara pulang Tuhan, saya senantiasa berdoa kepada Tuhan kiranya saudara tetap dalam lindungannya. Saudara dalam Tuhan, sebelum saya melanjutkan pembahasan di video ini, saya bacakan ayat firman Tuhan sebagai dasar kita di kesempatan ini dalam Matius pasal 10 ayat 30 dan 31. Sekali lagi Matius pasal 10 ayat 30 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Nah, saudara dalam Tuhan, ayat ini saya katakan bahwa relevan sekali untuk kekristenan hari-hari ini, di mana ada banyak hal yang dialami oleh kekristenan, tekanan-tekanan dari luar sangat dahsyat ya. Tetapi saya katakan bahwa semakin banyak tekanan yang dialami oleh kekristenan itu sendiri, ya semakin banyak cara Tuhan melakukan pembelaan terhadap umatnya. Setelah Tuhan terbukti hari-hari ini kekristenan semakin bertumbuh pesat. Dan ketika ada orang-orang yang melakukan intimidasi terhadap kekristenan, ada saja ya orang-orang yang juga membela kekristenan walaupun mereka bukan dari kalangan Kristen. Setelah Tuhan, saya katakan ini merupakan penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan sebagaimana janji Tuhan dalam firman-Nya bahwa Dia senantiasa ada buat kita. Dan di kesempatan ini saudara Tuhan, ya saya mau share satu video di mana detik-detik Ustadz Abdul Somad pernah menghina salib dan juga Kristen pastinya. Dan dari apa yang dia katakan, ya ada juga orang-orang yang toleran, ya yang memihak kepada kekristenan, melakukan pembelaan dan mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad itu ya tidak baik, tidak terpuji adanya. Sebab Tuhan, saya katakan ini merupakan pembelaan Tuhan bagi kekristenan hari ini. Nah, untuk lebih jelas dan sebelum kita lanjut pembahasan ini, mari kita menonton video berikut ini. Somad itu tidak Pancasilais. Kenapa? Dalam Pancasila ini mengaku ada lebih dari satu agama. Begitu dia menghina salib, berarti Anda tidak Pancasilais. Mengatakan salib itu tempat jin. Kok bisa Anda mengatakan salib itu tempat jin? Itu kan alat sesembahan mereka, simbol kesembahan mereka. Apa di sini Anda cuma hanya ingin mengadu domba aja, Pak Somad? Harusnya Anda ini diproses di polisian, Pak Somad. Ini Anda sudah jelas-jelas sekali nih Anda menghina simbol ketuhanan umat Kristen. Coba kalau seandainya dikembalikan, masjid itu tempat jin-jin, pasti umat Islam marah. Mengatakan orang beriman tidak kena jin, tapi Anda bawa Cina, Anda bawa lagi namanya Ahok. Kenapa Ahok nggak kena jin? Karena apa? Mereka juga jin kafir. Itu janganlah. Lah Anda merasa ganteng. Bawa ngaca juga dong Pak Somad sekali-sekali. Sebelum Anda menghina orang. Saya kepingin Indonesia jadi contoh Singapura. Dia menjaga negaranya dari otak-otak gadungan ini yang radikal. Gerakan-gerakan Islam radikal. Itu semua Islam gorok-gorok. Ada agama lain gorok gitu? Nggak ada. Perlu ketegasan. Sikapin nih pendakwah-pendakwah yang mengajak radikal ini. Tangkepin, jangan dikasih bicara. Tangkap dan adili Ustadz Abdul Somad. Saya ingin menyampaikan kepada pihak kepolisian segera tangkap ini provokator. Karena ini merusak kebinekaan di Indonesia. Merusak toleransi yang ada selama ini di Indonesia. Terus hukumnya menengok tiang listrik yang berbentuk salib. Karena dikhawatirkan hati goncang. Kafir, tak bersunat, tak mandi wajib, berzina kerjanya. Jangan suka kepada orang kafir. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang suka kepada orang kafir, maka dia bagian dari kafir itu. Jangan sebut minggu. Minggu diambil dari kata domingo. Domingo artinya hari menyembah Tuhan. Tuhan Allah Yesus Kristus. Selamat murtad. Selamat murtad. Yang ikut melakukan tradisi. Man tasabbaha biqaumin, siapa yang ikut tradisi suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Siapa yang ikut tradisi orang kafir, nanti mati dibangkitkan sama orang Kristen.
Tengok sebelah kanan Paus Paulus, tengok sebelah kiri Markus, tengok depan Santa Maria. Kenapa Selamat berkuar-kuar banget? Karena dia mau ulang tahun di Singapura gagal. Dan Singapura juga mempertanyakan ucapan Somad yang mengatakan, bukankah Somad pernah bilang bahwa merayakan ulang tahun itu adalah ciri-ciri orang murtad dan kafir? Tapi ternyata Somad merayakan ulang tahun juga. Ustadz munafik. Kau Ustadz munafik. Ya sekali lagi bilang Somad adalah manusia munafik. Abdul Somad akan di blacklist di surga. Somad, Singapura menolak, Madura menolak, Malang menolak, jangan-jangan surga pun menolak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Abdul Somad juga UAS itu. Itu khilafah itu. Abdul Somad UAS itu, Ustadz Abdul Somad itu, solusi satu umat sebelah khilafah. Saya punya rekamannya itu. Kadang-kadang orang lain nggak ngerti, saya ngerti. Polisi nggak tahu, saya tahu. Khilafah. Takbir, nggak ikut berjuang, nggak ikut berkeringat, mau penjajah apa? Tahu-tahu khilafah, takbir. Artinya yang ngomong seperti itu orang yang tidak cerdas, alias. Baik, saudara pelawan Tuhan, itu tadi cuplikan videonya. Dan kita boleh melihat apa yang dikatakan Ustadz Abdul Somad terhadap kekristenan, di mana dia berkata bahwa ya di atas salib azin kafir, dan ada beberapa poin lagi tadi. Dan saudara pelawan Tuhan, dalam waktu yang sama ada juga orang-orang walaupun mereka bisa dikatakan non-Kristen, tetapi mereka melakukan pembelaan terhadap kekristenan. Salah satu alasannya karena mereka adalah orang-orang yang toleran di negara ini. Dan saudara pelawan Tuhan, di sisi lain saya katakan bahwa ini merupakan pembelaan Tuhan bagi kekristenan hari ini, di mana dia menggerakkan orang-orang yang baik hati untuk menyuarakan kebenaran, untuk menyuarakan pembelaan terhadap kekristenan. Saudara pelawan Tuhan, kenapa hal itu terjadi? Ya, sebagaimana janji firman Tuhan yang telah kita baca tadi, saya bacakan ulang dari Matius pasal 10 ayat 29 sampai 31 ini. Demikian firman Tuhan, bukankah burung pipit dijual dua ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Jadi saudara Tuhan, jelas bahwa ya kalau Tuhan memelihara burung pipit, ya apalagi kita sebagai anak-anaknya, ya Tuhan memelihara kehidupan kita, Tuhan menjaga kehidupan kita, Tuhan mendengarkan keluh kesah kita ketika kita sampaikan kepadanya dalam doa. Saudara dalam Tuhan, ya Tuhan mengasihi saya dan saudara. Ya, jadi jikalau hari-hari ini ya kita diperhadapkan dengan berbagai hal, dan jikalau kekristenan hari ini mengalami berbagai intimidasi, saudara dalam Tuhan, saya katakan jangan takut, jangan gentar, jangan kecewa, jangan patah semangat, jangan gara-gara itu kamu dan saya meninggalkan Tuhan. Saudara dalam Tuhan, mari kita berpegang kepada janji Tuhan bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Ya, karena kenapa? Karena saya dan saudara berharga di mata Tuhan. Ya, sekali lagi saya katakan, jikalau burung pipit saja berharga di mata Tuhan, dijaga Tuhan, ya dipelihara oleh Tuhan, apalagi dengan kita sebagai anak-anaknya yang hari demi hari memuji dan memuliakan namanya. Kita pasti ditolong oleh Tuhan, kita pasti disertai oleh Tuhan, dan pembelaan Tuhan pastinya ada bagi kita. Jadi saudara dalam Tuhan, ya apapun yang saudara alami hari-hari ini, ya silakan percaya bahwa janji Tuhan ada buat saudara, dan dalam setiap persoalan saudara serahkan sama Tuhan, percayakan Tuhan ada dalam persoalan saudara, dan yakinlah di waktunya Tuhan akan membuka jalan keluar bagi persoalan saudara, dan Tuhan akan menyatakan pembelaan buat saudara. Sehingga apa? Sehingga saya dan saudara senantiasa menjadi orang yang menang di dalam Kristus, dan menjadi orang yang senantiasa bersukacita
di dalam Tuhan Yesus. Nah, saudara Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya pesan singkat ini memberkati kita semua. Dan saya Juniwan di Juniwan 01 channel undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.